Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Saya mengaturkan salam kepada Bapak, Ibu, Saudara. Saat ini kita akan kembali merenungi Sabda Tuhan yang kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10, dengan kita kasih tema kasih Tuhan mengawal engkau. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, sukacita dengan seluruh keluarga. Sebelum kita merenungi sabda Tuhan saat ini, mari kita bersama-sama dulu menghadap Tuhan di dalam doa, agar Tuhan menuntun di dalam kita menghayati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, Tuhan yang maha kudus dan maha mulia, yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Terkuduslah kerajaanmu Tuhan kekal selamanya. Di saat ini Tuhan, kami mengaturkan sembah sujud kami, puji dan syukur kami Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan berkat, kasih karunia, perlindungan dan tuntunan di dalam kehidupan kami. Terlihat sampai saat ini kami masih merasakan kesehatan dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan bahkan saat ini Tuhan berikan kami kesempatan kembali untuk merenungi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan menjadikan kekuatan iman kami. Bapa, urapi kami semua yang mendengar dan menghayati firman Tuhan ini dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami akan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami mohon tuntunan dari Tuhan, kami mohon hikmat dan berkat di dalam Roh Kudus yang selalu menerangi di dalam kami menyampaikan sabda firman. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kami serahkan semuanya dari awal hingga akhir dari sapaan rohani di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dan layakkan kami Tuhan, sucikan kami hingga kami benar-benar layak mendengarkan, menghayati sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengaturkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10, yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita beri tema renungan kita yaitu kasih Tuhan mengawal kita. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kehidupan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan berkeluarga, tentu banyak ditandai oleh peristiwa yang selalu silih berganti. Ada saatnya susah, ada saatnya senang.
Ada saatnya memberi, ada saat menerima. Ada saat berkelimpahan berkat, tapi kadang ada saatnya berkekurangan. Ini yang dinamakan keadilan. Bapak Ibu Saudara, konsep keadilan seperti ini tidak bisa kita terapkan pada hubungan manusia dengan Allah. Kita tidak memiliki prestasi apapun. Kita tidak memiliki kelebihan apapun yang pantas hingga Allah dan kita mempunyai hubungan yang timbal balik seperti keadilan tadi. Sehingga Allah mengorbankan diri lewat Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Kuasa kegelapan selalu menyelimuti kita di dalam dosa kita. Maka dari itu Allah mengutus anaknya untuk mengorbankan diri bagi dosa kita yang harus kita tebus sebenarnya dengan maut. Kalau tadi kita membicarakan ukuran keadilan yang biasanya umum dipakai, maka kita harus mengakui bahwa Tuhan Allah berlaku tidak adil bagi dirinya, bagi Allah sendiri. Tidak adil, Bapak Ibu. Kalau tadi di dalam kehidupan manusia ada suatu konsep kehidupan timbal balik, ada susah, ada senang, ada saatnya memberi, ada saatnya menerima. Tapi kalau kita dengan Allah, kita tidak bisa menerapkan atau menerima konsep keadilan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita membahas soal keselamatan di saat ini, kita masuk di dalam sebuah karya Tuhan yang luar biasa. Di dalam masa Prapaskah, masa Raya Praskah, Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa saat-saat kesengsaraan Tuhan, saat-saat penebusan Tuhan, saat-saat Tuhan disalib di Bukit Golgota, menjalani kematian untuk menebus dosa manusia. Ini tidak bisa dikatakan suatu konsep keadilan dengan manusia. Karena itu urusan keselamatan dan penebusan kita dari dosa jelas bukan urusan keadilan, melainkan urusan kasih. Karena kasih Allah, Dia mengutus anaknya. Karena kasih Allah, Allah berkorban. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri khas kasih itu adalah terarah kepada yang lain dan bukan terarah pada diri sendiri. Kasih itu ditandai dengan kesediaan untuk berkorban, bahkan mengorbankan diri sekalipun. Itulah yang dilakukan oleh Allah sebagai bukti kasih-Nya. Dia berkorban bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita bisa merenungkan kasih Allah. Paling tidak menuntun kita pada dua kesadaran. Pada dua kesadaran. Yang pertama, bahwa Tuhan Allah
tidak memikirkan dirinya sendiri. Ini yang pertama, Tuhan tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan selalu lebih memikirkan kita bersama. Tuhan Allah selalu mengingat kita. Sekalipun kita seringkali tidak mengingat Allah. Mungkin ini bisa dirasakan di dalam kehidupan kita. Apakah kita selalu ingat kepada Tuhan? Apakah kita selalu ingat kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Malah kadang-kadang seringkali kita melupakan. Kita utamakan seringkali keegoisan kita, kedagingan kita. Seringkali kita melupakan kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bayangkan bahwa Tuhan yang sering kita lupakan itu selalu ingat pada kita. Satu persatu persoalan berikut persoalan di dalam kehidupan kita. Pergumulan yang selalu kita hadapi. Tuhan selalu mengingat itu di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bukti bahwa Dia selalu mengingat kita adalah bahwa Dia selalu menyertai kita. Itulah bukti yang kedua. Dia mengawal kita sepanjang perjalanan kehidupan kita, sekalipun tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Itulah yang kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, pada persoalan apapun dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah wujud kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang percaya, kita yang menyatakan diri sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah mengasihi Allah? Apa yang telah kita berikan, kita persembahkan kepada Allah? Apakah kasih selalu ada di dalam kehidupan kita? Sifat-sifat yang penuh kasih ada di dalam kehidupan kita. Kelakuan kita hari lepas hari, apakah selalu mencerminkan kasih yang datang dari Allah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena kalau kita mengaku orang Kristen yang artinya pengikut Kristus, tapi tidak terlihat dalam kehidupan kita, yang selalu mengasihi Allah dan sesama, itu berarti kita mengkhianati Allah. Kita mengkhianati Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hukum yang utama adalah kasih. Dan kasih itu yang selalu didengungkan di dalam setiap ibadah, di dalam setiap kehidupan orang Kristen. Maka dari itu, kalau kita sudah mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus, juru selamat kita yang hidup, kehidupan kita harus selalu mencerminkan kasih, khusus kepada Tuhan dan khusus kepada sesama. Kita harus mengasihi, tidak pandang bulu siapa mereka, harus kita selalu mengasihi. Ini memang mudah dikatakan, Bapak Ibu Saudara.
tapi memang sulit untuk dilakukan. Untuk itu kita marilah memohon selalu kepada Tuhan, memohon selalu bimbingan dari Roh Kudus. Kita selalu berusaha untuk selalu menjalani hidup ini dengan penuh kasih, kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Semoga kita semua dimampukan untuk menjalankan kasih di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.